Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Mansur, AM, SE, MSA, selaku dosen pembimbing mata kuliah teori akuntansi, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat umur dan nikmat kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul aset jangka panjang. Saya selaku pemateri pertama akan membawakan submateri pertama, yaitu berjudul harga perolehan aset. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu harga perolehan. Di sini harga perolehan adalah harga beli yang ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan. Di sini prinsip akuntansinya adalah aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor industri yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional, di sini akan menimbulkan persaingan yang ketat di antara perusahaan. Hal ini menuntut para manajemen perusahaan untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar lebih efisien dan lebih efektif. Jadi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, jadi perusahaan ini mulai menggunakan aset yang dimiliki untuk melakukan kegiatan operasional di perusahaan, misalnya mulai menggunakan aset tetap dan aset tidak tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Aset tetap ini disebut juga dengan aset yang berwujud. Berbeda dengan aset yang tidak berwujud, yang dimana tidak memiliki wujud fisik dan dihasilkan sebagai akibat dari kontrak hukum, ekonomi maupun kontrak sosial. Di sini aset tetap akan dilaporkan dalam neraca, tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Contohnya misalnya mesin produksi, di mana harga perolehannya ini tidak hanya berasal dari harga belinya saja, tetapi juga termasuk pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai mesin tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Di sini, biaya-biaya yang terjadi setelah aset dipakai biasanya akan langsung dibebankan, bukan ditambahkan ke harga perolehan, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah kegunaan aset, baik memiliki penambahan umur, ekonomis maupun peningkatan arus kas masuk di masa yang akan datang. Contoh lainnya yaitu harga perolehan tanah. Di sini harga perolehan tanah itu tidak hanya terdiri dari harga beli saja, tetapi juga terdapat biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah ini benar-benar dimiliki oleh atau digunakan oleh pemiliknya. Biaya-biaya lainnya ini misalnya seperti biaya survei, biaya pajak, biaya pengurusan surat-surat, serta biaya pembersihan, pengosongan. Jadi sedangkan di sisi lain, apabila tanah yang dibeli ini sudah terdapat bangunannya dan akan direnovasi, maka hasil dari pembongkaran bangunan ini justru akan diperhitungkan sebagai pengurang dari harga perolehan. Nah, sedangkan untuk penyempurnaan tanah sendiri itu biasanya seperti pembuatan tempat parkir, trotoar, pengaspalan, pemagaran, dan
lain-lainnya. Kemudian selanjutnya harga perolehan bangunan. Di sini harga perolehan bangunannya itu biasa terdiri dari harga beli, pajak, komisi broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan. Untuk bangunan yang dibangun sendiri, maka harga perolehannya terdiri atas biaya izin membangun. Biaya yang untuk membeli bahan-bahan bangunan ini biasa seperti biaya upah tukang atau teknisi, biaya sewa peralatan untuk membangun, bahkan termasuk bunga atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut. Kemudian contoh selanjutnya yaitu harga perolehan untuk peralatan. Seperti biasanya itu terdiri atas harga beli, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, ongkos uji coba sampai peralatan itu benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk peralatan bekas, biaya rekondisi sebelum pemakaian juga merupakan bagian dari harga perolehan aset bersangkutan. Kemudian yaitu aset tidak berwujud. Di sini aset tidak berwujudnya ini yang dibeli, maksudnya adalah yang dibeli dari pihak lain, bukan aset yang dihasilkan sendiri, yaitu misalnya seperti paten, trademark, copyright, franchise, customer list, dan goodwill. Di sini paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memungkinkan penemu untuk mengendalikan penciptaannya atau perakitannya. Di sini penjualannya atau penggunaan hasil temuannya. Kemudian perusahaan dapat memperoleh hak eksklusif dari negara untuk memproduksi dan menjual barang dengan satu ciri yang unik. Perusahaan dapat membeli hak paten dari pihak lain atau bisa juga memperoleh paten yang dihasilkan lewat usaha riset pengembangan sendiri. Trademark ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang mengizinkan penggunaan simbol atau lambang, label atau nama, slogan, dan pola atau bentuk tertentu yang dapat membedakan sebuah produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya yang serupa. Contohnya itu seperti Windows dan Yahoo. Kemudian nama contoh selanjutnya yaitu nama-nama perusahaan yang memiliki brand di Indonesia, yaitu seperti Coca-Cola, Microsoft, Toyota, Nokia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu copyright. Di sini copyright merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memperbolehkan pengarang atau penulis untuk menerbitkan, menjual, dan mengendalikan hasil tulisan atau karangan musik. Di sini hak cipta yang dibeli dari pihak lain seharusnya dicatat sebagai aset sebesar jumlah yang dibayar. Contohnya itu seperti hak cipta musik di YouTube. Misalnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, merekam sebuah lagu atau mengcover sebuah lagu dan menguploadnya di YouTube. Maka kita akan apabila musik itu memiliki hak cipta, maka kita akan dikenakan copyright di YouTube. Kemudian apabila YouTube kita sudah mendapatkan AdSense dari YouTube, maka AdSense yang kita dapatkan di YouTube itu akan langsung diberikan kepada penyanyi atau penerbit lagu atau musik tersebut sejumlah dengan harga bayar lagu di pasaran, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu franchise atau waralaba. Waralaba adalah hak eksklusif yang diterima oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalankan fungsi tertentu atau menjual produk atau jasa tertentu. Di sini untuk waralaba yang dibeli dari pihak lain atau bukan hasil sendiri. Harga perolehannya meliputi harga beli,
biaya pengurusan surat atau administrasi, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi dalam rangka perolehan hak tersebut. Meskipun nilai waralaba pada saat diakuisisi melebihi harga perolehannya, namun jumlah dicatat seharusnya hanya sebatas pada jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli hak atau izin operasi tersebut. Di sini, customer list adalah sebuah daftar atau database yang berisi informasi mengenai pelanggan atau konsumen seperti nama, alamat, catatan atau track record pembelian pada masa lalu, dan seterusnya. Perusahaan yang pertama kali mengembangkan atau membuat daftar pelanggan ini sering menjual dan menyewakan kepada perusahaan lain, khususnya bila tidak memuat kontrak pelanggan yang sifatnya rahasia. Di sini untuk daftar pelanggan yang dibeli dari pihak lain bukan dihasilkan sendiri, harga perolehannya meliputi harga beli, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan atau membuat daftar pelanggan sendiri akan dibebankan langsung pada saat terjadinya. Di sini daftar pelanggan semacam ini biasanya sangat cocok untuk bisnis perumahan mewah maupun jasa tur. Kemudian yang terakhir yaitu goodwill atau nama baik. Goodwill merupakan sumber daya, faktor, dan kondisi tidak berwujud lainnya yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas normal. Di sini, aset tidak berwujud ini dihasilkan dari faktor-faktor atau kondisi yang menguntungkan, seperti letak atau lokasi perusahaan yang strategis, kemudian kualitas produk yang tinggi, kemudian reputasi dan keahlian manajemen yang baik. Aset tidak berwujud ini hanya akan muncul atau dicatat ketika perusahaan membeli perusahaan lain, di mana harga pasar dari aset bersih perusahaan yang dibeli lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya. Di sini harga perolehannya merupakan bagian dari harga beli yang melebihi jumlah harga pasar dari seluruh aset bersih yang diidentifikasi, baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Di sini perlu diketahui bahwa goodwill hanya akan diakui ketika dibeli sebagai bagian dari akuisisi perusahaan lain. Dengan kata lain, goodwill ini milik perusahaan sendiri atau yang tercipta secara internal, tidak akan diakui dalam laporan keuangan. Baik, itulah tadi materi dari harga perolehan aset. Kemudian saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengeluaran modal. Nah, apa sih pengeluaran modal? Nah, pengeluaran modal itu adalah semua pengeluaran terkait aktiva yang dapat membuat aktiva berada pada kondisi yang luar biasa, yaitu membuat aktiva lebih efisien dan efektif. Nah, contohnya itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap dan komponen-komponen aset tetap dan untuk mengganti aset tetap yang ada. Nah, itu penjelasan mengenai pengeluaran modal. Nah, selanjutnya itu adalah pengeluaran pendapatan. Nah, pengeluaran pendapatan itu adalah pengeluaran yang terkait aktiva tetap namun jumlahnya tidak material untuk diakui sebagai aktiva. Nah, maksudnya di sini itu adalah biaya yang hanya akan datang memberi manfaat pada periode perjalanan. Nah, contohnya itu pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersih mesin, dan lain-lain. Pengeluaran seperti ini berulang terjadi dan pencatatannya langsung dibebankan pada periode tersebut. Nah, ketika ada salah satu mesin yang rusak
atau salah satu kabel yang putus, maka pengeluaran tersebut akan dicatat sebagai beban perbaikan. Selanjutnya itu ada 4 tahap-tahap aset tetap. Tahap yang pertama itu adalah tahap pendahuluan. Nah, terus yang kedua tahap sebelum perolehan. Nah, yang ketiga tahap perolehan atau konstruksi, dan yang terakhir adalah tahap setelah perolehan atau setelah pemakaian. Nah, saya akan menjelaskan apa itu tahap pendahuluan. Nah, tahap pendahuluan di situ adalah tahap ketika terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas kemungkinan dilakukannya pembelian aset tetap. Nah, terus apa itu tahap sebelum perolehan? Nah, maksudnya itu sebelum perolehan keputusan untuk membeli aset tetap telah menjadi mungkin, namun belum terjadi. Terus yang ketiga tahap perolehan atau konstruksi. Nah, maksudnya adalah pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi telah dimulai, namun aset tersebut belum siap untuk digunakan. Nah, terus yang terakhir adalah tahap setelah perolehan atau tahap setelah pemakaian. Nah, maksudnya di sini aset tetap siap untuk digunakan. Terima kasih. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, dan di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi beban penyusutan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa beban penyusutan adalah pengakuan terjadinya penurunan nilai atas potensi manfaat atau jasa suatu aset. Pengalokasian beban penyusutan mencakup beberapa periode pendapatan, sehingga banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, diantaranya itu pertama nilai periode, kedua nilai residu atau nilai sisa, yang ketiga umur ekonomis, dan yang keempat pola pemakaian. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi beban penyusutan dilihat dari nilai perolehannya. Nilai perolehan ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap beban penyusutan, karena harga perolehan ini akan menjadi dasar perhitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Nilai perolehan dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap sehingga siap untuk digunakan, atau bisa juga dituliskan sebagai harga barang ditambah biaya-biaya lain yang menyertainya. Nah, yang kedua yaitu nilai residu atau nilai sisa, merupakan faktor kedua yang bisa mempengaruhi biaya depresiasi. Dapat juga dikatakan dengan sebagai taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva. Namun yang perlu kita ketahui adalah nilai residu ini tidak selalu ada dalam sebuah periode akuntansi. Ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya. Misalnya terlihat pada aset yang habis dikorosi atau berkarat, misalnya besi. Faktor selanjutnya yaitu untuk menentukan biaya depresiasi adalah umur ekonomis aktiva. Sebagian besar aktiva memiliki dua jenis usia ekonomis, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Pertama, ada umur fisik yang biasanya dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik, walaupun mungkin sudah menurun fungsinya.
Nah, sedangkan umur fungsional biasanya dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya. Suatu aktiva dikatakan memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu pola pemakaian. Untuk membandingkan harga perolehan aset dengan pendapatan yang dihasilkan sepanjang periode, besarnya penyusutan periodik yang diberikan ke masing-masing periode yang menerima manfaatnya mencerminkan pola pemakaian aset tersebut. Jika aset yang digunakan dalam operasi menciptakan besarnya pendapatan yang bervariasi, maka aset tersebut juga seharusnya disusutkan secara bervariasi mengikuti pola kontribusi aset terhadap penciptaan pendapatan. Besarnya beban penyusutan akan bervariasi setiap periodenya sesuai dengan jasa atau kontribusi yang diberikan oleh aset. Namun dalam praktiknya faktor pola pemakaian ini seringkali diabaikan dalam menghitung besarnya beban penyusutan periodik, mengingat sulitnya dalam mengidentifikasi pola pemakaian tersebut. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Materi selanjutnya dari aset jangka panjang yaitu perubahan estimasi. Alokasi harga perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode tidak dapat menentukan secara tepat pada saat akuisisi dilakukan, mengingat banyaknya variabel yang harus diestimasi. Dari keempat faktor penentu besarnya beban penyusutan periodik, hanya ada satu faktor yang mencerminkan data atau informasi historis, yaitu harga perolehan aset, di mana besarnya tidak perlu lagi diestimasi, melainkan dapat langsung dibuktikan atau diverifikasi keabsahannya secara objektif lewat dokumen pembelian aset. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh perubahan estimasi. Contoh perubahan estimasi yaitu pembelian aset dibeli dengan harga 260 juta. Aset tetap ini awalnya diestimasi memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, asumsi bahwa metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus. Aset tetap ini kemudian dipakai selama 12 tahun dengan besarannya penyusutan yaitu Rp12.500.000 per tahun, yaitu 260 juta dikurangi 10 juta kemudian dibagi 20, maka besarnya nilai buku aset pada akhir tahun ke-12 adalah 260 juta dikurang 12 dikali 12.500.000 sama dengan 110 juta. Sepanjang tahun ke-13, diestimasi bahwa sisa umur ekonomis adalah 10 tahun lagi dengan nilai residu sebesar 6 juta, bukan 10 juta. Jadi besarannya beban penyusutan untuk masing-masing tahun pada sepanjang 10 tahun yang tersisa adalah 110 juta dikurang 6 juta dibagi 10 sama dengan 110 juta 40 ribu per tahun. Jadi demikian materi dari perubahan estimasi, dan saya kembalikan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul penurunan nilai atas aset berwujud. Penurunan nilai terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan. Berikut beberapa ketentuan mengenai penurunan aset. Yang pertama,
Kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai? Yaitu perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terjadi perubahan yang signifikan, baik dari penggunaan aset atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Di samping itu, jika manajemen memperoleh informasi bahwa harga pasar aset mengalami penurunan, maka peninjauan ulang atas kemungkinan terjadinya nilai dilakukan. Yang kedua, kapan aset dikatakan mengalami penurunan nilai? Yaitu perusahaan seharusnya mengakui kerugian penurunan nilai hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang lebih kecil dibandingkan dengan nilai aset yang bersangkutan. Besarnya estimasi atas aset bersih dari aset di masa yang akan datang ini belum menghitungkan nilai waktu atas uang, dan nilainya akan selalu lebih besar dari nilai wajar aset. Yang ketiga yaitu bagaimana kerugian penurunan nilai atas yang seharusnya diukur. Kerugian atas penurunan nilai diukur atau diukur ditentukan yaitu selisih antara nilai wajar. Nilai wajar di sini ditaksir dengan menggunakan nilai sekarang dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mengenai laporan penurunan nilai aset. Peningkatan seharusnya meliputi penjelasan atau uraian mengenai aset yang mengalami penurunan nilai, alasan penurunan nilai, dan deskripsi mengenai asumsi pengukuran. Kerugian penurunan nilai akan dilakukan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi berlanjut, yaitu pada bagian beban dan kerugian lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang berjudul penurunan nilai atas aset berwujud. Kita masuk di definisi penurunan aset. Penurunan aset adalah suatu kondisi di mana jumlah aset yang tercatat itu melebihi dengan jumlah aset yang telah terpulihkan. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan satu contoh tentang penurunan nilai atas aset berwujud. PT Blessing Good membeli mesin produksi 4 tahun yang lalu dengan harga 450 juta. Mesin tersebut itu disusutkan selama 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus tanpa memiliki nilai residu. Sisa umur ekonomis mesin tersebut itu 6 tahun. Kenapa bisa 6 tahun? Karena mesin tersebut itu disusutkan selama 10 tahun dan mesin tersebut itu juga sudah diproduksi selama 4 tahun yang lalu. Jadi sisanya yaitu 6 tahun. Dari jumlah arus kas masuk bersih diestimasikan sebesar 28 juta per tahunnya. Dan nilai wajar mesin tersebut itu 140 juta dengan penyusunan tahunannya yaitu sebesar 45 juta. Maka nilai buku mesin saat ini dapat dihitung dengan cara
pembelian awal mesinnya itu sebesar 450 juta dikurangi dengan jumlah penyusunan tahunannya yaitu sebesar 4 tahun dikali dengan masa produksi mesin tersebut yaitu selama 4 tahun. Jadi nilai buku mesin tersebut yaitu sebesar 275 juta. Untuk menghitung kerugian atas penurunan nilai mesin dapat dilakukan dengan selisih antara nilai buku aset dikurangi dengan estimasi nilai wajar. Nilai buku aset yaitu sebesar 270 juta dikurangi dengan 140 juta atau dari estimasi nilai wajar. Jadi kerugian atas penurunan nilai mesin sebesar 130 juta. Maka dapat di jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan mesin, kerugian atas penurunan nilai mesin pada mesin. Kerugian atas penurunan nilai mesin itu didapatkan dari nilai buku aset dikurangi dengan estimasi nilai wajar sebesar 130 juta rupiah, dan nilai mesin itu didapatkan dari pembelian awalnya yaitu 450 juta dikurangi dengan nilai wajar mesinnya itu sebesar 140 juta. Jadi hasilnya yaitu 310 juta. Untuk mendapatkan nilai akumulasi penyusutan mesin yaitu selisih antara mesin dengan kerugian atas penurunan nilai mesin. Jadi 310 dikurang 130 menghasilkan 180 juta. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami dengan materi aset jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.